wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusuma Nursuci dan teman saya Galuh Karmelia Anggraini akan menjelaskan materi pendidikan inklusif mengenai anak berkebutuhan khusus tunanetra dan tunarungu. Anak berkebutuhan khusus dikategorikan sebagai anak yang lambat atau mengalami gangguan sehingga kurang berhasil di sekolah seperti anak normal pada umumnya. Nah, untuk dapat memahami anak berkebutuhan khusus ini, kita memerlukan pemahaman mengenai jenis-jenis ABK dan akibat yang terjadi pada penderita. Di sini saya akan membahas mengenai tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan penglihatan baik menyeluruh, sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap membutuhkan pelayanan yang khusus. Biasanya, penyandang tunanetra menggantikan indera penglihatannya menggunakan indera pendengaran sebagai alat penerima informasi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tuna berarti tidak memiliki atau rusak, sedangkan netra berarti penglihatan. Siswa tunanetra adalah siswa yang mengalami hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Tunanetra tidak hanya untuk mereka yang buta, tetapi juga untuk orang-orang yang mengalami hambatan dalam penglihatannya atau melihat secara terbatas sehingga tidak dapat digunakan untuk belajar. Sedangkan menurut Suparno dan Purwanto 2007 mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus tunanetra memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada segi fisik. Anak tunanetra dapat dibedakan secara nyata dengan anak normal lainnya, terlihat dalam aktivitas mobilitas dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimulasi visual. Yang kedua ada segi motorik. Keadaan tunanetra tidak berpengaruh langsung terhadap motorik anak, akan tetapi hilangnya pengalaman visual menyebabkan anak tunanetra kurang mampu melakukan orientasi terhadap lingkungan, sehingga anak harus belajar bagaimana cara berjalan dengan aman dan efisien. Menurut Mamela dan Badiah 2018, anak berkebutuhan khusus tunanetra memiliki karakteristik antara lain yang pertama buta total. Nah, buta total ini hanya sedikit persepsi rangsangan cahaya yang diterima atau tidak mampu mengidentifikasi apapun. Tunanetra memanfaatkan indera pendengaran dan perabaannya sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi keadaan sekitarnya. Yang ketiga ada low vision, yaitu kondisi di mana masih memiliki sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar, bahkan masih mampu mengidentifikasi huruf, angka, dan kata dengan bantuan kaca pembesar, dan juga mampu mengidentifikasi wajah seseorang dengan jarak yang sangat dekat. Karakteristik yang ketiga ada perilaku. Anak tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip atau jalan pintas pemikiran, seperti sering menekan mata, membuat suara dengan jari, menggoyang-goyangkan kepala dan badan. Untuk menguranginya, dengan membantu anak memperbanyak aktivitas fisik, memberikan pujian atau alternatif pengajaran. Yang keempat, akademik. Keadaan tunanetra berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis anak, terutama dalam membaca dan menulis. Anak dapat menggunakan huruf cetak sehingga dapat mengembangkan kemampuannya seperti anak normal lainnya. Dan yang kelima ada pribadi dan sosial. Tunanetra mempunyai keterbatasan penglihatan sehingga mempengaruhi hubungan sosial yang menyebabkan tunanetra memiliki sikap mudah curiga, berlebihan pada orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain. Selanjutnya, faktor penyebab dan gejala. Menurut Kurniawan 2015, penyebab terjadinya ketunanetraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada prenatal. Prenatal atau sebelum kelahiran ini dapat disebabkan oleh faktor keturunan apabila terjadi perkawinan dengan saudara, mempunyai orang tua tunanetra atau perkawinan sesama tunanetra. Faktor keturunan tunanetra misalnya retinitis pigmentosa, yaitu penyakit yang terjadi pada retina mata. Sedangkan ketunanetraan yang terjadi karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan adanya gangguan sewaktu ibu hamil, penyakit menahun,
infeksi atau luka yang dialami ibu hamil akibat rubella atau cacar air, infeksi karena penyakit kotor, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Penyebab ketunanetraan setelah bayi lahir dapat terjadi karena kerusakan pada organ mata atau saraf mata saat persalinan akibat benturan benda keras, saat persalinan ibu mengalami penyakit gonore sehingga menular pada bayi, atau mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, dan masih banyak lagi. Lanjut, bimbingan pendidikan untuk tunanetra. Tunanetra sebaiknya menggunakan media belajar tulisan braille atau huruf cetak. Dengan memanfaatkan indera perabanya, anak dapat mengidentifikasi tulisan braille. Dan anak yang mengalami low vision harus dikenalkan dengan tulisan sehingga tidak terbatas belajar menggunakan tulisan braille. ABK tunanetra ini memerlukan pendekatan yang berbeda pada proses belajarnya. Guru memerlukan media pembelajaran yang mirip dengan bentuk nyata atau replika, sehingga anak dapat memanfaatkan indera perabanya untuk mendapatkan informasi dalam kegiatan belajar. Anak tunanetra dapat meraih prestasi yang sama seperti anak normal lainnya, karena pada dasarnya anak tunanetra mempunyai kemampuan akademik yang sama dengan anak normal. Setiarani dan Suyadi 2018 mengatakan bahwa pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak sejak lahir hingga remaja. Maka dari itu, orang tua perlu memperhatikan pola asuh anak tunanetra dengan cara memilihkan sekolah yang terbaik, menggali dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Sekian untuk penjelasan anak berkebutuhan khusus tunanetra, dan untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu akan dijelaskan oleh teman saya Galuh Karmelia Anggraini. Terima kasih. Nah, di sini saya Galuh Karmelia Anggraini akan melanjutkan presentasi dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Isma. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi di mana anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan anak tersebut tidak dapat mendengar baik secara ringan ataupun berat. Selanjutnya ada karakteristik tunarungu. Di sini karakteristik menurut Iswari 2007 antara lain. Yang pertama, karakteristik intelijensi. Karakter intelijensi sendiri memiliki berbagai macam intelijensi dari yang tinggi, sedang, dan rendah seperti pada anak normal umumnya. Yang kedua, karakteristik dalam segi bahasa. Dalam karakteristik dalam bahasa, tunarungu mengalami hambatan serius dalam bahasa yang mengakibatkan timbulnya kendala dalam memahami pelajaran dan kesulitan memahami kalimat bersusun atau kompleks. Yang ketiga, ada prestasi akademik. Tunarungu memiliki masalah serius dalam berbahasa sehingga mereka juga mengalami hambatan dalam prestasi akademik. Nah, yang keempat ada penyesuaian sosial dan pribadi. Keadaan tunarungu mengakibatkan masalah dalam berkomunikasi sehingga menyebabkan kesulitan sosial dan berperilaku. Selanjutnya dari segi intelijensi. Pada umumnya, intelijensi anak penderita tunarungu tidak berbeda jauh dengan anak normal. Tetapi secara fungsional intelijensinya berada di bawah anak normal karena mengalami kesulitan dalam memahami bahasa. Dalam perkembangan intelijensi anak tunarungu dan anak normal itu berbeda. Karena anak belajar dari apa yang didengar lalu diproses dalam berpikir. Selanjutnya dari segi bahasa dan bicara. Ketajaman pendengaran sangat berhubungan dengan bahasa dan berbicara. Sedangkan bahasa dan bicara merupakan proses peniruan dari apa yang didengar, sehingga anak tunarungu kesulitan dalam pemilihan kosakata dan mengartikan arti kiasan. Yang selanjutnya, segi emosi dan sosial. Anak tunarungu dapat melihat semua yang berada di sekitarnya, namun tidak dapat mendengarkannya, maka tunarungu cenderung memiliki tingkat emosi yang tidak stabil, mudah curiga dan merasa kurang percaya diri. Selanjutnya dari segi kepribadian. Yang pertama, anak tunarungu yang tidak berpendidikan cenderung murung, penuh curiga,
curang, kejam, tidak simpatik, tidak dapat dipercaya, cemburu, tidak wajar, egois, dan berdendam. Yang kedua, lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sangat berpengaruh terhadap ketidakmampuan penyesuaian mental maupun emosi. Selanjutnya ada faktor penyebab dan gejala. Menurut Sarjono dalam Ahmad 2013, penyebab tunarungu yang pertama ada faktor sebelum anak dilahirkan prenatal. Misalnya keturunan, campak, cacar air, penggunaan pil kimia, kelainan organ pendengaran sejak lahir. Yang kedua, faktor saat anak dilahirkan atau natal. Itu contohnya Reus, RH ibu dan anak yang sejenis, kelahiran secara prematur, atau proses bersalin yang lama. Yang ketiga ada faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Itu contohnya infeksi meningitis, tunarungu perspektif yang bersifat keturunan, serta otitis media yang kronis. Yang terakhir ada bimbingan pendidikan. Bimbingan pendidikan bagi anak tunarungu itu pada dasarnya mempunyai strategi pembelajaran yang sama dengan anak yang normal. Tetapi dalam pelaksanaannya harus bersifat visual, yang berarti lebih banyak memanfaatkan indera penglihatan daripada indera pendengaran. Menurut Santrop 2009 mengatakan bahwa pendekatan yang tepat dilakukan untuk anak dengan gangguan pendengaran melalui pendekatan oral dan manual. Pendekatan oral misalnya penggunaan pembacaan gerakan bibir, pembacaan cara bicara, atau mengandalkan isyarat untuk mengajar membaca. Yang kedua, pendekatan manual misalnya menggunakan bahasa isyarat dan pengejaan menggunakan jari. Kesimpulan yang dapat diambil adalah anak berkebutuhan khusus dikategorikan sebagai anak yang lambat atau mengalami gangguan yang kurang berhasil di sekolah seperti anak yang normal pada umumnya. Dan diperlukan pemahaman mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan akibat yang terjadi pada penderita dalam mengenai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus tunanetra memerlukan pendekatan berbeda pada proses belajarnya. Guru perlu menggunakan media pembelajaran yang mirip dengan bentuk nyata atau replika, sehingga anak dapat memanfaatkan indera perabanya untuk mendapatkan informasi dalam kegiatan belajarnya. Untuk strategi pembelajaran anak tunarungu dan anak normal yang dapat mendengar tentu tidak ada perbedaan, tetapi dalam pelaksanaannya harus bersifat visual, yang berarti lebih banyak memanfaatkan indera penglihatan daripada indera pendengar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.